Kami adalah Bitcoin Goceng. Ya, ini merupakan series pembelajaran yang sudah panjang, tapi kami senang ada orang-orang yang bertahan dan menonton sampai di series kali ini. Ya, betul sekali. Ya, ini kenapa terarah? Karena kalau kalian cari di YouTube, mau di AI ke apa, ChatGPT, mau dimanapun, pasti kalian akan kebanjiran informasi. Kalian akan cari banyak banget. Kami pastikan apa yang kami katakan ada, bahkan mungkin lebih lengkap. Tetapi yang kami sajikan adalah yang terarah, apa yang kalian perlu, yang efisien, yang setidaknya sebelum kalian masuk ke market, hal-hal ini harus kalian pahami. Oke? Bahkan kalau masih pingin mendalami lagi, bergabung dalam private community dan tanya jawab di dalam. Ya, bisa diskusi dengan para member lainnya kalau misalnya bahkan dengan saya sebagai bahkan dimentori dengan Bung Jili. Gitu. Ya, oke, kita langsung ke inti topik konten kali ini, Bung. Ya, ini masih tentang series pembelajaran jatuhnya ke pasar modal ya. Ya, pasar modal. Nah, sudah lebih spesifik berarti kita ini sudah lebih spesifik karena yang dasar-dasar sudah pernah kita bahas juga. Nah, konten sebelumnya kan kita bahas tentang blockchain-nya nih, Bung, dalam cryptocurrency. Sekarang kita masuk lagi ke dalam cryptocurrency-nya nih. Oh, lebih spesifik lagi nih, lebih merujuk lagi nih. Oke, tentang kriptonya. Menurut saya melihat ada beberapa ada beberapa orang awam termasuk saya yang sebelumnya yang dimana pada saat mau masuk ke market saya belum belajar dalam banget, belum tahu cryptocurrency ini apa gitu. Jatuhnya kalau misalnya pas masuk itu awal-awal langsung cryptocurrency adalah altcoin, Bitcoin, semua Ethereum tanpa mengetahui fungsinya. Padahal kan kalau misalnya nggak tahu fungsinya, ya kacau gitu, pasti. Makanya ada orang tanya ini uang ini kan uang kripto, uangnya di mana? Nah, beli buat apa gitu, pakai apa gitu, kayak gitu ya. Kamu pertama-tama nggak perlu merasa sendiri karena 90% mungkin kayak gitu, mungkin yang nonton ini juga kayak gitu. Dan ya makanya kalian semua lost gitu ya. Dan tiba-tiba pada saat di tengah-tengah lost kalian menonton sebuah influencer yang mengajak-ngajak untuk ayo masuk entry tanpa menurut saya gini, Bung, flexing mobil-mobilnya gitu. Dia cuman mengajari kriptonya tanpa ada sebelum dia mengajak orang membuat semua kayak MC dan lain-lain lah. Dia belum membuat series yang dimana terarah, yang dimana dari dasar dia hanya menyediakan dalam komunitasnya, dalam kelasnya. Ujung-ujung yang tidak dalam kelas karena kelas begitu mahal, kelasnya sangat mahal, dia nggak tahu ujung-ujungnya langsung loss. Ya itulah mau gimana lagi ya, Raf. Maksudnya di sisi lain kita mau salahin dia cuma dalam hal etika. Tapi dalam hal hak itu haknya dia dong. Karena dia yang punya informasi. Jadi haknya setiap orang untuk memberikan informasi kepada orang lain. Seperti kita. Kita punya hak, kita punya keinginan untuk membagikan informasi ini walaupun views kita sedikit, orang nggak mau nonton, orang mau langsung lihat profit-profitnya tapi nggak mau belajar tentang ini. Orang yang kaya gitu. Itu hak Anda untuk bodoh, untuk loss itu hak Anda. Dan hak kita juga untuk mengedukasi siapapun yang setidaknya jangan loss di market. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama, together in knowledge, together in growth. Oke, kita bahas kriptonya nih langsung. Oke, jadi begini. Pertama-tama tentang cryptocurrency kita harus pahami bahwa cryptocurrency adalah sebuah kegiatan kriptografi. Nama kegiatannya kriptografi. Bukan videografi ya? Waduh. Ya semua yang grafi-grafi ya gitu, fotografi, videografi itu nggak sama. Memang sih sama-sama grafi, tapi beda gitu. Oke, nah kriptografi ini sebuah kegiatan di dalam blockchain. Di episode sebelumnya saya sudah bahas. Jadi kalau misalnya bingung, lihat video tentang blockchain. Oke. Nah nanti dia menjadi sebuah berharga pada saat ada orang yang menilai bahwa ini memiliki nilai tukar. Oke. Jadi awal-awal mulanya itu adalah seseorang atau sebuah kelompok yang bernama Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang kita nggak tahu dia siapa, dia apa gitu, di mana kita nggak tahu. Intinya dia membuat sebuah teknologi pengembangan kriptografi yang lebih spesifik Bitcoin.
Oke, Bitcoin ini awal mulanya adalah sebagai kegiatan kriptografi yang tujuannya adalah untuk bertransaksi. Oke, bertransaksi karena mau membuat sebuah alat tukar. Kan ini uang ini adalah sebuah perwujudan dari alat tukar. Sebelumnya kan kita menukar barang dengan barang ya. Ini mau tukar apa ini tadi? Beras. Kangkung, pepaya sama pisang. Mau tukar beras, barter emas dengan atau emas, ya. Barang ini saya kalau mau butuh jasa kamu apa? 1 handphone, saya kasih handphone kayak gitu ya. Jadi alat tukar. Ya. Nah, awal mula mereka tujuannya mereka atau seseorang ya, si Satoshi ini membuat sebagai alat tukar untuk sebuah kegiatan tertentu. Ternyata alat tukar ini dia jadi bahasa Manado ya. Bahasa Manado nih. Ini alat tukar ini dia dang. Macam tak betul je budak ni. Oke, alat tukar ini berkembang popularitasnya. Karena sudah berkembang dan memiliki nilai tambah yang lebih banyak, makanya dinamakan currency. Cryptocurrency, oke? Bitcoin ini. Nah, ini yang kenapa maksudnya dia tadi perlu dipahami fungsi. Jadi Bitcoin ini punya fungsi sebagai alat tukar atau nilai aset pertukaran. Katakanlah emas kayak gitu. Ya. Nah, tiba-tiba keluarlah koin-koin yang lain nih dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, misalnya Ethereum. Ethereum ini sebagai sistem di mana kita bisa memasukkan smart contract. Kita membuat sebuah saya sama kamu nih. Ini kan bercerita blockchain ya, aplikasinya praktis. Kita berdua bikin sistem bikin tempat sewa rental mobil katakanlah. Boleh loh kita masukin ke blockchain sistemnya. Menggunakan Ethereum system. Jadi Ethereum itu punya jaringan sistem yang kita bisa masukin smart contract kita. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya dikerjakan secara manual, bisa auto, bisa pakai itu. Saya mau transfer data dari data pengunjung, data mobil, kan ini sewa mobil ya. Data ke beberapa tempat atau beberapa vendor yang sama atau beberapa negara, tinggal kirim. Tinggal kirim. Iya, data kamu senyum-senyum, keingat itu ya kementerian yang bocor data juga ya. Aduh, dia lagi ya. Dia lagi. Minta maaf sama hacker dulu. Aduh. Oke, nah, itu Ethereum. Jadi fungsinya seperti itu. Belum lagi ada fungsi-fungsi yang lain seperti misalnya XRP ya. Fungsinya sebagai alat pembayaran. Sama XRP sama apa lagi ya? Bitcoin Cash. Sama apa lagi? LTC, ya, Litecoin. Itu fungsi-fungsinya sebagai pembayaran. Jadi nanti ada pembelajaran tersendiri tentang fungsi-fungsi cryptocurrency ini. Yang pasti kalian harus tahu fungsinya. Kalau nggak tahu fungsinya tinggal main-main beli. Itu analogi kayak gini. Saham deh. Kita beli saham BCA. Tapi kita nggak tahu nih BCA ini apa ya? Perusahaan rokok kah? Atau dia apakah? Nggak tahu kan fungsinya dia kegiatannya apa? Atau kita beli inilah Goto. Nah, kamu kan jaket hijau nih ya. Beli. Tapi kita nggak tahu. Ini Goto ini apa dia? Apakah dia bank? Ya kan? Apa? Atau kita beli Sampurna? Apakah dia rokok kah? Atau dia rumah makan? Kita nggak tahu. Harusnya harus tahu. Kenapa harus tahu? Nah, inti dari channel ini. Kenapa harus tahu? Karena kalau kita tahu masa depan atau prospek. Kayak kamu tadi sudah kasih contoh apa ya, render ya kalau misalnya. Jadi kita bisa tahu masa depan dari proyek ini kemana. Contoh kalau misalnya kita beli Goto, kita sudah tahu apakah kedepannya masih orang memerlukan ojek online nggak? Bisa pikir kan? Misalnya BCA, bank, kegiatannya bank ya. Kita beli sahamnya. Oke, kita tahu kedepannya orang masih perlu bank nggak? Kayak gitu ya prospeknya begitu. Jadi kita beli koinnya. Ketika kita beli Ethereum, beli Bitcoin, beli Ripple, ya kita beli LTC, kita harus tahu dulu fungsinya seperti apa. Dan hal yang paling keren, kalau kita belajar lebih dalam tentang blockchain dan kegunaannya, kita hire orang atau cari orang yang paham lebih dalam, kita bisa pakai fungsi itu. Layaknya sama seperti tadi BCA. Kita bukan hanya bisa membeli saham BCA, kita bisa pakai kegunaan BCA. Bisa buka akun di BCA, bisa transfer sesama nasabah BCA, gitu kayak gitu kira-kira. Nih, saya simpulkan nih mungkin yang dalam cryptocurrency. Kayak contohnya ada yang ngomong Manta. Misalnya nih. Manta Network. Ada yang gara udah entry di $3, jatuhnya ke 1, tapi dia masih hold karena disuruh oleh seseorang lah. Ya. Oke. Nah, terus? Holder Manta, hold Manta. Saya masih punya Manta. Yang jangan di hold mantan. Dengan anggapan bahwa ini adalah long term. Ya. Oke, saya bisa ngerti arahnya nih. Posisinya dia nggak tahu ini mantan ini apakah akan berguna di masa depan nanti? Oke, saya ngerti nih arahnya. Apakah akan digunakan lagi di masa depan nanti? Apakah fungsinya di masa depan nanti itu masih dipakai atau enggak? Gitu? Masih kepake kayak gini nih,
That's why kenapa Bung menciptakan salah satu slogan atau apa ya Bung yang ngomong bahwa medium caps is scam. Iya, yang video kemarin viral ya. Oke. Dan terus Bung kasih beberapa koin seperti Bitcoin, BCH dan lain-lain karena saya tahu bahwa Bung memahami fungsi dari koin itu. Misalnya Bitcoin, emang kan untuk long term karena seperti tadi fungsionalnya adalah sebuah alat tukar aset. Nah, yang dimana kekayaan. Ini sudah dibuktikan bahwa dia sudah masuk ke top berapa, dia sudah nilai berharganya sudah tinggi lah ya. Berharga di dunia. Dan yang berarti bahwa kedepannya akan digunakan kemungkinan besar dibanding dengan altcoin yang dimana kemungkinannya kecil gitu. Karena who knows ya, 2-3 tahun depan lagi mungkin kalian misalnya nih, saya memprediksi Manta akan digunakan 2-3 tahun depan. Akan berguna. Tapi kan gak ada yang tahu misalnya 2-3 tahun depan terus tiba-tiba ada koin yang lebih canggih daripada Manta. Yang sama fungsi. Oke, betul juga. Jadi iya dong. Gimana misalnya Bung mempunyai Manta nih. Bisa misalnya nggak usah Manta. Misalnya private community, Bung menyediakan fitur-fitur yang sangat wah untuk di masa sekarang dan untuk dikembangkan nanti. Sudah dipikirkan sekarang. Terus tiba-tiba datang nih seorang Rafa bikin private community baru yang lebih canggih. Fiturnya lebih canggih tapi dibuatnya 2-3 tahun depan. Bahkan biaya transaksi lebih murah. Jadi berpotensi misalnya saya pasti harga saya turun nih. Iya dong. Nah, jadi sebenarnya penjelasan apa yang dia lakukan tadi adalah kalau Anda sudah paham, udah ngerti tuh. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa dipakai di mana gitu. Betul. Makanya pentingnya tahu fungsinya. Bitcoin misalnya kegunaannya apa. Kalau mau bilang ada sebuah aset lagi yang menyaingi dia, gitu, sesama cryptocurrency itu tidak mungkin dong karena dia yang pertama. Kayak aset komoditas yang menyaingi emas ya. Gimana nggak mungkin silver baru keluar yang second best ya. Silver kan second best. Gold, silver ya kayak gitu. Nggak mungkin silver akan menyaingi dia gitu karena dia hanya sesuatu yang second, kedua gitu. Nah, kayak tadi. Tapi kalau altcoin itu maksud ini saya simpulkan ya maksud arah pembicaraan kamu. Tapi altcoin karena fungsinya mirip-mirip, bisa jadi altcoin yang satu dan altcoin yang lain dengan fungsi yang sama berlomba-lomba tuh. Iya dong. Contoh misalnya nih Bitcoin Cash sama XRP lah. Oke, kan fungsinya mirip. Tapi yang lebih duluan kan Bitcoin Cash. Tapi XRP yang lebih populer. Biayanya lebih rendah untuk transaksi, lebih banyak digunakan institusi. Makanya dia lebih cepet tuh pergerakannya. Ini bahkan fiturnya fungsinya agak-agak sama ya. Iya dong. Ya, memang sama mereka. Memang sama ya. Tapi dia yang lebih top gitu ya. Nah, itu yang maksudnya. Jadi bisa jadi ke depannya ada yang lain, ada satu altcoin yang mengalahkan yang lain dalam konteks fungsi. Jadi kenapa dia arah konteks pembicaranya tadi adalah kita harus pahami fungsinya agar kita tahu masa depannya nanti seperti apa. Dan seperti orang-orang atau kalian yang hold Manta, karena kalian tahu Manta Network nih bisa-bisa menciptakan network apa lagi gitu. Ada beberapa jaringan yang bisa nempel di bawah dia gitu. Misalnya kita tadi bikin rental mobil, kita nebeng sistem blockchain kita, rental mobil Jili Rafa misalnya, di bawah Manta Network. Berarti networknya bisa dipakai ke depannya gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah spesifik penjelasan tentang ini ada dalam private community. Tetapi kesimpulan dari konten ini adalah cryptocurrency itu begitu luas yang harus dipahami. Tapi intinya kita harus tahu koin yang kita beli ini tipe fungsinya apa. Betul sekali. Oke. Kalau nggak tahu ya dicari di YouTube. Kalau nggak tahu lagi ya bertanya pada mentor. Kalau nggak tahu lagi cari komunitas yang Anda bisa bertanya. Nggak perlu ke tempat kita. Cari di komunitas yang lain. Intinya kalian tahu koin ini apa. Jadi jangan sembarangan hanya yang saya lihat dari beberapa komunitas dan beberapa karakter. Oh koin ini beli, koin ini beli. Nah oke, kalau harganya naik kalian profit di situ. Tapi kalau nyangkut apa? Nanti ke depannya bisa naik. Apa yang membuat? Jadi kayak kalian beli meme coin aja gitu. Mereka kan mempercayai bahwa statement yang dikeluarkan follow the smart people. Ya smart people aja bisa nyangkut gitu ya. Tidak ada smart people yang nggak nyangkut di dunia ini. Oke, saya rasa sampai situ saja. Oke lah ya. Sekian untuk series kali ini. See you in the next series. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami di Koin Gojek.com. Kalau menurut
referensi untuk membaca sebenarnya gini gue Itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama